kepala sekolah SD Negeri 13 Kecamatan Bagian Utara, Ibu Siti Aminah. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD dan staf tata usaha yang hadir pada seminar ini. Yang saya hormati juga narasumber hari ini, Bapak Yunesius, yang sudah mempersiapkan dari awal persiapan baik materi maupun sarana prasarana ya Pak ya. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Kombel. Hari ini Rabu 13 November 2024. Materi yang akan dibawakan pada siang hari ini yaitu tentang model pembelajaran SEM. Apa itu SEM? Bagaimana modelnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa yang harus dipersiapkan, nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Namun sebelum kegiatan pembel hari ini, saya mohon kesediaannya Pak Sariun untuk memimpin doa pada siang hari ini. Kami persilakan Pak Menteri. Kita doa di kegiatan ini untuk kita masing-masing berdoa hari ini. Terima kasih Pak Sariun. Untuk selanjutnya untuk mempersiapkan waktu kegiatan komunitas belajar langsung saya serahkan ke Pak Yunesius sebagai narasumber. Pak Yunesius dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Aminah Kewasaya Negeri 13 beserta rekan guru dan staf saya, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semuanya sekolah, saya ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model atau disingkat SEM pada pelaksanaan P5. Oke, baik. Apa itu SEM? Mungkin sudah pernah dengar sebelumnya. Bapak Ibu sudah pernah atau belum pernah dengar istilah ini sebelumnya? SEM? Belum? Oke, baik. SEM atau Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, penonton, bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Model Sport Education yang berkembang pertama kali di Ohio State University oleh pakar pendidikan Jasmani Kawakan dari Swedenborg. Model ini dirancang untuk menciptakan pengalaman keolahragaan yang lebih bermakna dan komprehensif. Pengembangannya didasari oleh tujuan spesifiknya dalam menyediakan pengalaman keolahragaan yang inklusif dan realistis, menstimulasi struktur dan dinamika tim, serta kompetisi olahraga yang aktual. Perlu digarisbawahi di sini bahwa model Sport Education bukan semata-mata menjalankan kompetisi olahraga, tapi menggunakan keseluruhan event olahraga sebagai pembelajaran peserta didik
Model ini juga menawarkan peluang unik di mana Bapak Ibu guru dapat mengajarkan banyak aspek dalam dan melalui kegiatan olahraga. Walaupun dapat diterapkan dalam pembelajaran intrakurikuler, model ini juga dapat sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan oleh Bapak Ibu kepada guru-guru lain untuk mengembangkan program proyek perkuatan profil pelajar Pancasila atau 5. Jadi SEN ini bisa dijadikan juga sebagai proyek P5 ya, atau kepanjangan P5. Baik, kita lanjut ya. Tujuan program. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminatinya. 3. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar. Baik, capaian yang diharapkan. Melalui pembelajaran dengan model STEM, peserta didik diharapkan bisa berakhlak mulia dengan menghargai kemenangan, kekalahan, serta menghargai lawan pada saat bertanding. Melalui kegiatan pertandingan, peserta didik akan mendapatkan kegembiraan di mana peserta didik lebih aktif bergerak sehingga akan berdampak pada kebugaran, kesehatan, dan semangat untuk memperoleh prestasi. Selain itu, akan mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati, baik sebagai ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, wasit, dan peran lainnya. Hal ini akan menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional yang bisa terjadi di dalam masyarakat ketika ada suatu event atau pertandingan. Oke, ini capaian yang diharapkan. Jadi STEM itu nanti bentuknya kurang lebih seperti kita mengadakan suatu event turnamen, misalnya turnamen sepak bola atau futsal ya. Jadi pada saat pelaksanaan itu ada kegiatan pembukaan. Di kegiatan pembukaan itu nanti mungkin kegiatan pembukaannya nanti ada pembentukan panitia. Itu semuanya pelaksanaannya dari siswa semuanya, ya, peserta didik, ketua panitia, peserta didik, kemudian sekretaris, bendahara, wasit, pokoknya semuanya dari peserta didik. Nanti ada yang bertugas juga sebagai supporter, ada juga yang bertugas sebagai pencatat hasilnya, ada yang bertugas sebagai pengamat pertandingan, ada juga yang bertugas sebagai dokumentasi. Jadi semuanya dari siswa. Nanti mereka melaksanakan event kegiatan. Kemudian ada acara pembukaan, acara seremoni pembukaan, lalu ada acara penutupannya juga. Jadi acara pembukaannya misalnya mereka mau mengundang artis, boleh. Atau acara penutupannya untuk pembagian hadiahnya, jadi mereka mau mengundang artis ataupun mengundang orang-orang yang terkenal, boleh. Jadi seperti itu. Oke, biar lebih semangat, boleh kita speaking dulu.
Boleh berdiri semuanya, boleh berdiri. Boleh ada yang bantu saya maju ke depan. Boleh tak? Nah, Pak Sonimun boleh juga. Ayo bertiga di sini. Oke, kita chicken dance. Chicken dance. Habis itu digoreng ayam. Tadi udah digoreng ayamnya ya. Ulang. Di tempat-tempat yang ya. Numpang wae. Oke, ayamnya udah habis ya. Udah habis dimakan tadi. Oke, baik. Biar kita angkat tadi ya. Chicken dance. Oke, kita lanjut. Struktur program dari mitra. Jadi nanti di sini di struktur program dan mitra nanti guru PJOK akan bekerja sama dengan guru kelas dan kepala sekolah ya. Baik. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk
mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan event pertandingan. Peserta didik yang terlibat kelas 5 dan 6 Fatsuase C, baik perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini saya ambil contoh aja, sebenarnya bisa aja dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, kemudian tema bangunlah jiwa ragaku. Kemudian topik sport education model atau SEM. Dimensi kelimanya gotong royong, kreatif dan mandiri. Lanjut Lorenzo. Kemudian waktu pelaksanaan, untuk durasi waktunya kurang lebih di sini 18 minggu. Jadi untuk minggu ke-1 dan ke-2 itu ada merancang rencana kegiatan. Untuk merancang kegiatan itu nanti ada pembentukan panitia, sampai jadi ketua panitia, sampai jadi sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Jadi kemudian nama kegiatannya itu apa? Misalnya nanti siswa itu bisa memilih misalnya pertandingan sepak bola atau bola voli ataupun pertandingan apa. Event yang model diadakan itu ada semuanya di minggu pertama kedua di merancang kegiatan, merancang rencana kegiatan. Kemudian minggu ketiga dan keempat itu merancang pelaksanaan latihan. Jadi di minggu pertama tadi kan siswa sudah merancang siapa-siapa pemain-pemain mereka. Misalnya mereka mau melaksanakan event atau pertandingan futsal. Jadi minggu ketiga dan keempat mereka melakukan latihan. Latihannya bisa per tim mereka. Bisa misalnya melakukan latihan passing, dribble ataupun lain-lain yang lain-lainnya sesuai dengan event yang mau dilaksanakan. Kemudian minggu ke-5 sampai 8 itu pelaksanaan latihannya. Kalau tadi mereka masih merancang latihannya seperti apa. Tujuannya nanti merancang pelaksanaan latihan itu karena di kegiatan akhir nanti ada pertandingan, jadi mereka harus merancang kegiatan latihannya seperti apa agar mereka bisa jadi juara. Ketika mereka jadi juara nanti ada hadiahnya juga. Jadi seperti itu. Kemudian minggu ke-5 sampai ke-8 mereka melaksanakan latihan. Kemudian minggu ke-9 sampai 10 membuat poster dan perangkat pertandingan. Jadi mereka nanti buat poster misalnya pertandingan futsal mini SDN 13 Cup. Jadi dibuat posternya dibuat semenarik mungkin, nanti ditempel di mading agar bisa dilihat dan ada minat penontonnya. Bisa aja kalau misalnya yang lain tertarik nanti bisa mereka buat karcis atau tiket untuk penonton yang mau nontonnya. Tapi dibuat tempat tersendiri, itu tergantung dari siswanya sendiri nanti. Kemudian minggu ke-11 sampai 12 latihan perwasitan. Ini tentu saja melibatkan guru olahraganya nanti. Bisa juga dengan wali kelas juga pasti juga. Perwasitan ini nanti kan ada yang bertugas sebagai pemain, ada yang bertugas sebagai wasit. Karena kalau mereka langsung disuruh jadi wasit tanpa latihan dulu, mereka pasti tidak bisa. Otomatis akan kacau nanti kegiatan pelaksanaannya. Mereka mau main futsal tapi nggak tahu aturan, asal kasih kartu merah aja yang main, nanti bisa kena protes pemainnya. Jadi ada latihan perwasitannya. Yang khusus jadi wasit nanti nggak jadi pemain. Soalnya kalau kekurangan anggota, jadi satu orang boleh mempunyai kurang lebih dari 2. Kemudian minggu ke-13 sampai ke-16 pelaksanaan turnamen atau presentasi hasil proyek. Pada saat pelaksanaan turnamen itu nanti ada kegiatan pembukaannya atau upacara seremoninya. Seremoninya nanti dibuat rangkaian atau susunan acaranya. Susunan acaranya ada kata sebutan, kemudian kalau ada acara hiburan, kemudian kayak dibuat turnamen gitu. Nanti setiap tim dipanggil satu-satu, nama pelatihnya siapa, nama pemainnya siapa, nanti mereka masuk ke lapangan kayak event turnamen yang sebenarnya gitu. Lalu nanti mereka
Pada minggu ke-13 sampai 16 itu siswa yang semuanya bergerak, mereka melakukan kegiatan, misalnya tadi futsal kan mereka melakukan kegiatan pertandingan futsal. Jadi guru nanti sebagai pemantau aja. Kemudian minggu ke-17 sampai ke-18 itu ada kegiatan penutupan, pembagian hadiah atau pembagian hadiah dan evaluasi kegiatan. Jadi di kegiatan penutupan nanti ada dibuat juga susunan acaranya untuk pembagian hadiahnya. Kalau misalnya ada pengisi acara hiburan, boleh juga ditambah dengan acara hiburan. Jadi biar lebih seru dan lebih semangat. Kemudian yang terakhir nanti baru ada evaluasi kegiatan. Oke, baru lanjut. Ini mitra ya, komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini, yaitu komunitas belajar SDN 13 Pontianak Utara yang terdiri dari kepala sekolah, wali kelas 5 dan 6, guru mapel agama Kristen, mapel agama Islam, mapel agama Buddha, dan guru mapel Yoga. Baik, kemudian kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid kelas 5 dan 6 yang berjumlah 85 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, ataupun penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan yang luas yang bisa digunakan untuk kegiatan pertandingan. Keempat, sekolah memiliki sound system, printer, laptop, dan Chromebook yang bisa digunakan untuk mendesain poster pertandingan, jadwal pertandingan, skema pertandingan, dan lain-lain. Jadi ya, ini kapasitas yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan SEM tadi, Sport Education Model. Boleh lanjut. Kemudian yang berikutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi menyuruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid. Kemudian berupa kuesioner atau wawancara. Kemudian mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Maksudnya main itu pertandingan tadi ya, pertandingan murid. Misalnya mereka main futsal, pertandingan futsal, nanti di video atau dibuat fotonya. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim. Oke, baik. Kemungkinan tantangan yang pertama, kegiatan kemungkinan tidak disetujui atau didukung oleh kepala sekolah, wali kelas, atau guru wakil. Ini kemungkinan aja ya. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Baik. Yang kedua, cuaca. Hujan, panas terik, kegiatan dapat ditunda di hari lainnya. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pada hari yang efektif. Jadi bisa saja kegiatannya bentrok dengan kegiatan lainnya. Ini kemungkinan tantangannya. Oke, terakhir saya tutup dengan pantun. Tapi boleh sambil nyanyi nggak boleh? Boleh ya? Nyanyi rasa sayang ya dong. Nggak apa? Nggak apa? Rasa sayangi, rasa sayangi. Bisa? Beli kain buat kebaya. Bisa. Oke, cuma
Saya ganti gini ya. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, SDN 13 rasa sayang sayangi. 2 kali, bisa? Kita coba dulu ya, oke? Oke, siap. Kita mulai dulu rasa sayangnya ya, bisa? Bisa. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, SDN 13 rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, SDN 13 rasa sayang sayangi. Beli kain buat kebaya merah beras 2. Cukup sekian presentasi saya, semoga dapat dipahami semua. Rasa sayang, sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi. Bunga mawar dengan selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga tidak ada yang nanya. Sayang sayangi, sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yufan dong. Sekali lagi dong yang jelas dong. Oke, terus sekali menyampaikan materinya ya. Ya. Kalau yang seru biasanya cepat berlalu, bener nggak? Iya. Baru mulai kayaknya sekarang udah setengah 3 lewat ya. Belum salah. Oh, salah ya. Iya. Kurang fokus kayaknya perlu breaking lagi deh kalau Boleh ya, sebentar aja. Tinggal itu boleh. Nanti apa lagi? Salah. Breaking kata kuncinya, jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Jangan jadi yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Lihat ya. Jangan lupakan yang. Oke, boleh yes. Jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama pulpen, yang kedua buku, yang ketiga apa? Jangan lupakan yang ketiga. Bonafi silakan. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Salah. Ada lagi yang menjawab. Ya. Silakan Ibu. Kotak pensil. Salah. Ada yang lagi yang menjawab? Ayo. Bulia boleh? Apa Bulia? Boleh saya Pak. Yang pertama pulpen, yang kedua buku, yang ketiga apa? Pensil. Pensil. Salah. Jangan lupa. Jangan lupa salah. Boleh kembali ke pertama kembali. Oh, oke boleh Bulia. Udah salah. Oke. Kata kuncinya sekali lagi, jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Oke, boleh ulangi tadi ya. Oke, yang pertama pulpen, yang kedua buku, yang ketiga apa? Ada yang bisa jawab? Bawa dia kiri. Pak Samirul. Nggak sampai. Dari kata kuncinya Jangan lupakan yang ketiga. Baik, saya jawab yang pertama pulpen, yang kedua buku, yang ketiga penggaris. Oke, next boleh. Next berikutnya.
Oke, kita lanjut coba ya. Yang pertama baju, yang kedua celana, yang ketiga apa? Apa? Penggaris salah. Jadi ini baju ini celana. Ya, salah. Bu Siti. Ikat-ikat salah. Ayo dong. Kurang nih boleh. Dalaman. Salah. Kurang dalam jawaban Anda. Boleh ulangi slide yang sebelumnya tadi. Oke. Jangan lupakan yang ketiga ya. Boleh slide keduanya yang saya jawab tadi. Oke. Saya ulangi tadi ya. Saya kasih jawaban yang ini ya. Yang pertama pulpen, yang kedua buku, yang ketiga apa? Yang ketiga penggaris. Boleh lanjut. Oke. Sekarang yang pertama baju, yang kedua celana, yang ketiga apa? Rok. Salah. Apa ya? Penggaris. Salah. Apa maksudnya? Tiga penggaris. Tadinya cuma penggaris doang. Ini tiga penggaris. Yang ketiga penggaris benar Bulia. Oke, sekarang Bulia. Boleh tanyakan siapa? Boleh slide berikutnya. Oke, Bulia mau tanya siapa? Sama ini, sama Mutia. Iya. Boleh baca dulu Bulia. Ada tiga penggaris lagi. Oh, iya. Bulia boleh bacakan. Yang pertama topi, yang kedua kacamata, yang ketiga apa? Apa Bulia? Yang keempat yang ketiga masker. Bulia benar atau salah? Salah. Salah. Yang betul penggaris. Siapa apa? Penggaris. Penggaris salah. Yang ketiga penggaris. Apa Bulia? Tadi Bulia benar atau tidak? Benar seharusnya. Yang oke benar Bulia. Oke boleh lanjut slide berikutnya terakhir ya. Bulia tulis siapa? Wenda. Oke. Boleh bacakan dulu Bulia. Bulia tadi jangan lupakan yang Ayam pertama pisang, yang kedua telur, ayam ketiga apa? Salah. Yang ketiga pisang. Salah. Oke. Yang ketiga pisang. Yang ketiga bisa benar. Yang penting yang ketiga jangan lupa support. Oke. Kata kuncinya tadi jangan lupakan yang ketiga. Apapun jawabannya, yang penting jangan lupakan yang ketiga. Iya. Apapun jawabannya, yang pertama pisang, yang kedua telur, yang ketiga itu kata kuncinya. Yang ketiga boleh sebut saja apa bendanya terserah. Yang ketiga boleh kunci, boleh mobil, boleh motor, boleh yang lain-lain. Oke. Lanjut sudah. Udah selesai ya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin enggak Bapak Ibu? Ya, selanjutnya sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu atau Ibu kepala sekolah ataupun Pak Dokter mungkin ada pertanyaan terkait dengan model pembelajaran STEM yang telah dijelaskan oleh Bapak Vincentius tadi. Kami persilakan 1, 2, 3 orang dipersilakan. Karena ini sesi tanya jawab, jadi langsung aja ya satu pertanyaan langsung dijawab sama Bapak ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Yudren bagus sekali ya tentang pembelajaran STEM. Nah ini yang saya tanyakan, pembelajaran STEM ini apakah merupakan pembelajaran intrakurikuler, co-kurikuler atau ekstrakurikuler?
Kemudian satu lagi ya, tadi saya melihat durasi waktu ya, boleh minta tolong dibuka slide-nya tentang durasi. Nah di sini minggu ya, minggu ke 1, 2 dan berikutnya. Untuk pelaksanaannya seperti minggu ke 1 sampai ke 2 merancang rencana kegiatan. Nah, di sini untuk alokasi waktunya berapa menit atau berapa JP pelaksanaannya. Baik, cukup itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Tuti. Langsung saja, Pak Rifat sudah siap? Silakan Pak. Boleh bersiapkan sebelumnya. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Susi Aminah. Untuk program STEM ini di sini sudah tertulis merupakan program termasuk ke intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran didapat melalui kegiatan pertandingan. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Kemudian untuk pelaksanaannya, di sini kan ada durasi waktu 18 minggu. Untuk minggu pertama sampai minggu kedua, kalau misalnya kita kan pelaksanaannya itu setiap hari Jumat untuk kelimanya. Untuk waktunya itu di sini tidak ditentukan, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena misalnya untuk merancang ini, yang melaksanakan kegiatan ini kan dari, kalau di sini saya ambil contoh kelas 5 dan kelas 6. Kalau misalnya bisa juga dari kelas 1 sampai kelas 6, itu perlu waktu yang lama dan kerjasama antara guru makul dan guru wali kelas. Jadi untuk merancang itu bisa perlu waktu. Untuk JP itu memang di sini tidak ditetapkan, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Tergantung mereka mau merencanakan kegiatan itu seperti apa. Lalu pada saat merancang itu misalnya mereka mau kegiatannya apa, lalu agendanya itu seperti apa. Kalau semuanya sudah dirancang, baru mungkin bisa menyesuaikan dengan durasi waktunya, bisa 35 menit atau berapa jam. Jadi intinya pada saat merancang rencana kegiatan ini nanti baru kita bisa menentukan kegiatannya itu mau berapa jam gitu. Mungkin itu saja dari saya dulu. Terima kasih. Baik, demikian penjelasan dari Pak Rifat. Bu Suti, ada tambahan dari Bu Suti? Terima kasih atas penjelasannya tadi berkaitan dengan jenis program. Ini kan program merupakan program kokurikuler, berarti kan intinya mendalami dan menghayati materi pelajaran di juga ya. Nah, di sekolah kita ini kan juga ada program kokurikuler yaitu literasi, GSS, ya kan? Dan kita sudah membaginya GSS, anak sehat, jalan sehat, senam sehat, milah sampah juga ya. Nah, apakah ini terkait tadi jamnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau sesuai kebutuhan untuk SD itu kan kalau 1 JP itu 35 menit Pak. Nah, ini kebutuhannya ini mungkin perlu ditentukan karena ini kan ada saran saja ya Pak, ya kan sampai 18 minggu. Nah, mungkin perlu ditentukan seperti yang program yang sudah ada, yaitu program literasi dan sebagainya ya, mungkin hanya 1 JP. Nah, kemudian
Ini saya lihat contohnya pada kelas 5 dan 6. Nah, muncul lagi Pak ini pertanyaannya, siapakah timnya? Ya, timnya ini kan tentang PJOK. Ya, kalau kelas 5, 6, apakah timnya atau koordinatornya hanya 1 orang atau melibatkan guru kelasnya seperti itu? Nah, bagaimana Pak? Ya, kan supaya ini kan terstruktur nih, sudah bagus ini Pak, sudah bagus. Cuma kan di sini belum ada kejelasan timnya ya, apakah akan dihandle guru PJOK-nya langsung atau perlu keterlibatan guru kelasnya seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang tadi, baik, saya akan langsung menjawab aja ya untuk pertanyaannya tadi. Kalau untuk durasi, saya rasa kalau 55 menit itu kurang. Tapi ini baru pertama kali, saya juga belum pernah melaksanakan untuk ISD. Kemarin sebenarnya kami sudah praktek juga untuk kegiatan sharing ini. Praktek pas pertemuan tatap muka kemarin. Jadi kami sudah melaksanakan. Jadi kita untuk menyampaikan ini juga biar di sekolah juga bisa dilaksanakan. Oke, baik. Untuk yang terlibat di sini di bawahnya sih udah ada ya yang terlibat ya, diantaranya kepala sekolah. Jadi nanti guru PJOK-nya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, wali kelas 5 dan kelas 6 tentunya. Kenapa? Karena muridnya nanti yang terlibat semuanya itu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian guru mapel agama Katolik, Kristen, agama Islam, agama Buddha, dan PJOK. Kenapa semuanya terlibat? Yang pertama, kepala sekolah. Nanti pada susunan acara itu, acara untuk kegiatan seremoni pembukaan, penutupan ataupun pas vertikal ini, ada kata sambutan dari kepala sekolah. Jadi semuanya diharapkan terlibat. Kemudian itu wali kelas nanti akan mengatur masing-masing muridnya. Setiap murid nanti akan ada jadi koordinator kelasnya. Kelas 5A koordinatornya nanti ditunjuk 1 orang, kelas 5B 1 orang, kelas 6A 1 orang, kelas 6B 1 orang. Kemudian nanti kan pada acara susunan seremoni pembukaan atau penutupan itu ada pembacaan doa. Jadi kami libatkan guru agama juga. Nanti boleh menunjuk siswanya yang kira-kira berkompeten untuk memimpin doa. Jadi kayak kita mengadakan event subuhan. Kayak misalnya pernah Piala Dunia. Kalau misalnya kita Piala Dunia itu paling kita hanya menonton sebagian aja, karena kita melihat acara pembukaannya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan pembentukan panitianya. Kalau di sini di kegiatan seni ini siswa nanti dilibatkan bermain peran. Jadi siswa bermain peran dan siswa nanti mereka akan memilih salah satu dari mereka, kalau bisa dari kelas 3, kelas 5, kelas 6 yang jadi ketua panitia. Kemudian ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris, ada juga seksi pertandingan ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu Bu Susi. Terima kasih. Baik, bagaimana Bu Susi? Masih ada tambahan lagi? Iya, betul lagi. Jadi berarti nanti akan ada pergeseran waktu ya Pak ya. Karena ini kan sifatnya menambah, entah ditambah di awal jam belajar, seperti literasi kan di awal, ya kan hanya ngambil 35 menit sama seperti senam, ya kan berarti nanti jam belajar bertambah siang, ya kan bertambah nggak pulangnya lebih siang, apakah benar demikian? Itu saja. Ya, karena ini kan sifatnya menambah kurikuler sama dengan memberi misalkan guru kelas 1 ya memberi tambahan
membaca, ya. Nah itu kan menambah. Ya. Tapi baik, terima kasih Bu. Untuk penambahan waktu itu sebenarnya ini tadi untuk di judulnya itu sudah ada P5-nya. Jadi ekstrakurikuler ini dimasukkan ke dalam P5 atau kerjasama ke dalam kegiatan P5 maksudnya. Jadi tidak ada penambahan waktu. Jadi kegiatan semi sport edukasi model ini masuk ke kegiatan P5. Jadi seperti itu maksudnya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Langsung Sama-sama. lain yang mau nanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Bu Susi. Untuk yang lain, rekan guru yang lain dipersilakan atau mau memperjelas atau mau menambahkan materi misalnya supaya lebih clear, ada pertanyaan dari fase A, fase kedua, Mas. fase B, fase C, Pak Joko. Oke, kalau begitu dari saya deh, ya dari penjelasan lagi Pak Open, ya dari penjelasan Pak Open kira-kira itu masuk ke model PBL atau PJBL ya? PJBL karena ini adalah proyek itu butuh waktu yang lama, tidak bisa satu kali selesai. Jadi memang harus dirancang dari awal sampai terakhir. Nah, dulu saya pernah mendapatkan penjelasan ini dari kepala sekolah Karya Yosef, karena memang Karya Yosef sudah menerapkan itu di P5-nya memang, ya. Dan itu saja. Untuk Pak Yosef sendiri ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik. Untuk kegiatan hari ini mungkin Banyak ya. Yang ke Baik, saya ada sedikit refleksi. Boleh tolong diisi ya. Saya bacakan aja dulu ya. Nanti tulis nama sama jabatannya, kemudian misalnya namanya siapa, kemudian jabatannya wali kelas, sekolah-sekolah atau yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, apa perasaan saya setelah mendapatkan informasi materi pada hari ini? Nanti tinggal dicetak aja ya. Di sini ada emojinya, dicetak di salah satu. Kemudian, apa pengetahuan baru yang saya dapatkan pada materi hari ini? Nanti ditulis di lembar sebelahnya. Kemudian, berikan saran dan tanggapanmu terhadap penyampaian materi yang diberikan pada hari ini. Oke, saya minta diisi sebentar saja ya.
yang sudah memberikan refleksi kegiatan komunitas belajar yang disampaikan oleh Pak Yoventius, materi mengenai model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Semoga penyampaian materi dalam Kobel hari ini memberi manfaat dalam kehidupan kita, bermanfaat dalam pembelajaran kita untuk kedepannya bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah maupun untuk kegiatan utama di sekolah. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk jadi moderator kegiatan hari ini. Kegiatan pada hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.